Glenn dateng, saya nggak tahu dia siapa. Ya, kelewatan lu. Pada zamannya Pada itu zamannya ya. Januari lagi meledak, Pak. Iya. Dan lu nggak tahu lagi. Gue ya? nggak tahu dia siapa. Paling parahnya nih, oh gitu. Labelnya siapa? Ah, gue di Sony, bro. Oh gitu, label gede nih. Lu jual CD berapa banyak? Iya. Ya, gue udah 700.000, 800.000 lah. Wih, oke juga lu. Mantap. Habis tuh, Iya. manusia pertama rekaman sini Glenn. Dengan bandnya dia. Atmos ini bahasanya bukan surround, namanya immersive. Immersive. Ya, musik ini adalah di 360 derajat. Tahukah Anda bahwa pengguna Apple iPhone sebetulnya sudah bisa menggunakan Dolby Atmos yang kita bahas tadi? Oke, masih bersama dengan saya Yoshua Yan di ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kita dalam edisi Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Ya, kita sekarang suasananya rada beda dengan edisi-edisi sebelumnya yang live. Kemarin kita habis Beser, bedah konser, The Sound of Color 2, Andi Rianto, Magenta Orkestra di Istora Senayan, Jakarta. Nah, kemarin suasananya live, orkestra 85 piece, kita review tentang FOH, Digico, SD7, SD8, monitornya gimana, dan monitoring sistemnya, in-ear-nya. Tapi kali ini, Netisound se-Indonesia Raya, kita akan ngobrol lebih advance lagi, teknologi yang lebih the latest lagi, yang belum pernah dibahas sebelumnya di konten-konten ProMedia Innovative Solution. Apa itu? Tara! Dolby Atmos! Kita lagi ada di salah satu studio yang certified by Dolby Laboratories. Dan sudah bersama dengan saya, DJ Sumantri! Yo! Apa kabar DJ Sumantri? Baik, Pak. Terima kasih Mantap. sudah mampir Bapak Yoshua. Thank you banget ya, sudah mau direcokin, digerebek studionya, diobok-obok kayak begini. Selalu direcokin, selalu. Jangan Bapak, setiap hari saya pasti direcokin orang. Pasti. Nah. Thank you banget waktunya, dan Netisound se-Indonesia Raya, he's the man behind dari banyak karya yang nanti kita akan ngobrol. Apa aja sih yang udah dibikin, dan studionya ada apa saja, karya-karya apa saja, dan juga teknologi seperti apa yang selama ini dikerjakan. Oke, so how's everything? Life good? Baik Pak, ya seperti biasa kita kan, dunia audio. Kita ngomongin audio apa enggak nih? Ngomongin audio secara dong. umum aja. Iya dong. Secara umum baik. Podcast pro audio gitu. Yeah. Tapi kan ya selain pro audio kan kita juga harus punya kehidupan yang lain. Ya kan? Balance life. Gitu loh. Ya overall semuanya oke. Ya pada akhirnya pandemi udah beres. Lewat kan, gitu ya. Jadi, dan sekarang industri gila, rebound cepet banget. Benar. Ya sebenarnya sih pas pandemi pun juga musik itu di Indonesia nggak pernah stop juga sih ya. Iya. Gitu loh. Kebetulan kan saya juga ada di part of tim kategorisasi AMI kan. Gitu loh. Jadi selama 2 tahun itu tuh pandemi entry Indonesia justru mungkin ada double kali ya. Yang biasa kita terima 3.000-4.000 entry. Tahun pertama pandemi itu mungkin ada 6.000 entry, ya kan? Tuh tahun selanjutnya pun juga sama. Itu AMI Awards. Yeah, that's why ada Emmy Award. Boleh di-spill dulu dong ini awarding Emmy yang tahun keberapa dan untuk karya apa? Nah, ini untuk tim produksi suara, ya kan? Tahun 2017. Supporting production. Wow. Ya, tim produksi. Dulu artisnya siapa nih? Dulu Cindy Bernadette. Cindy Bernadette, ya. Judul lagunya Break Free dulu. Dan lu yang ngerjain ini support audionya gitu ya? Dari arrangement, sampai rekaman, sampai mixing, semua di sini. Waduh. Betul. Ya. Kurang ajar juga ini, dia nggak ngasih kerjaan orang lain. Sampai nama depannya aja DJ. Jadi sebetulnya lu nge-DJ juga atau gimana? Itu dia. Sebenarnya sih kalau sejarah, menurut sejarah, DJ bisa. Tapi kan, jadi dulu di Amerika sekolahnya musicology dulu. Nah, ini keren nih. Sekarang background studi sekalian. Ya, background studi saya tuh di Amerika dulu musicology. Jadi itu fokusnya lebih ke
sejarah, filosofi, ya kan ya. Dan ngambilnya di? Dulu di Tufts University dulu. Tufts di University. Boston dulu. Oke, Ya. sama satu kota sama Berkeley Satu juga kota gitu sama ya? Berkeley, betul. Nah, tapi fokusnya memang bukan di performance ya, lebih ke urusan history-nya dan sebagainya gitu. Balik lagi DJ tadi itu memang sempet pro DJ juga gitu atau? Kalau DJ sebenarnya sih bermula dari hobi ya. Jadi itu pas lulus SMA, pas SMA pun sebenarnya sih udah mulai belajar synthesizing sih ya. Gitu. Jadi kalau perjalanan musik tuh pas SD mainnya biola. Terus biasalah kan bocah main biola kayaknya kayak kurang mantep gitu kan ya. Ujung-ujungnya Nggak, masalahnya kayaknya tongkrongannya bukan seorang violis banget gitu. Oh ya, ya kebetulan ya kalau di rumah ya karena kakak main piano ya. Jadi memang ya bisa dibilang tuh preferensinya lebih ke klasik lah. Gitu kan ya. Nah tapi semenjak itu semua berjalan, sempet dulu kan kakak kan les piano seperti Yamaha ya, yang daerah Pangeran Jayakarta tuh kalau nggak salah tuh. Nah di atas sekolah musik, di bawah tuh toko musik kan. Itu tuh berjejer tuh keyboard, synthesizer MIDI gitu kan ya. Ya udah ya gue coba-cobain kayak, ih kok lucu ya, kok ada drum machine-nya gitu-gitu ya. Ih bisa bikin musik sendiri nih gitu kan ya. Ini kelas 5 SD. Ya kan? Wow. Terus gue yang kayak, wah ini gue harus punya nih barang nih gitu kan. Harus punya nih, nggak tahu gimana harus punya. Ya kan, ngerenge mulu kan ya, nggak dikasih. Ya kan, lu main biola lu. Ya kan? Ujung-ujungnya dikasih organ, mirip lah. Tapi organ kan kita kan nggak bisa sequencing gitu kan ya. Zaman itu masih pakai apa itu? Lore, Yamaha udah. Yamaha. Ya sudah, itu experience saya di Indonesia. Lama kemudian SMP pindah ke Amerika, di ship out ke sana. Ya kan, ship out ke sana. Pas lagi SMA itu tuh ini lagi nongol yang namanya MIDI sequencing itu loh, ya kan, synthesizer segala. Ngerengek lagi gitu kan, mau beli keyboard gitu kan ya. Gak boleh. Nah ya dong, boleh lah ya kan ya, ujung-ujungnya nilai rapot bagus. Oke nih, ulang tahun nih. Gitu kan. Udah tuh Yamaha SY22. Ya kan. Beli Yamaha SY22, udah happy gitu kan. Pas pulang, loh kok nggak bisa sequencing? Ternyata emangnya keyboard tok, nggak ada sequencernya. Nah itu berlanjut ke Alesis MMT8, outboard sequencer tuh. Mulai tuh belajar sequencing, sama dibilang kalau anak sekarang mungkin bilang producing ya. Bikin musik lah ya pokoknya ya. Zaman dulu ya bikin musik gitu loh. Sama penasaran dengan teknologi lah gitu loh ya kan. Fokusnya yang gampang buat saya dulu karena emang lebih tertarik ke musik-musik contoh hip hop, R&B lah. Sama dance. Mulai bikin ini beat, bikin loops gitu kan. Dari sana tuh awalnya. Jadi bukan berawal dari kayak arrangement gitu loh. Ya kan. Dari MMT8, SY22, bosen sama bunyi Yamaha ini, kayaknya kalau ada drum machine lucu nih. Ya kan ya. Taunya cuma barang Alesis nih. Jadi Alesis bikin drum machine namanya HR16B dulu tuh. Wih, ada sequencer, ada drum machine, ada keyboard. Udah deh. Jadi deh barang. Jadi dewa nih. Ya kan. Ya, lanjut lagi. Fokusnya lebih ke ngulik sound juga sih ya. Karena ya dengerin lagu-lagu zaman dulu, contoh, dulu salah satu favorite CD saya tuh si ini. Mungkin pernah dengar grup namanya Soul II Soul mungkin. Soul II Soul? Iya, jadi grup R&B dari Inggris sih kalau nggak salah. Itu bunyinya tuh sebenarnya sih simple 909. Ya kan? Tapi kan saya nggak punya 909 kan. Adanya HR16 sama SY. Udah tuh, belajar sound design dari itu. Ya kan, dengan barang yang ada. Ya kan. Nah, lulus SMA, pas mau kuliah, kok bosen ya sama sequencing ya. Terus nggak ada duit lagi nih. Ya kan? Orang tua nggak mungkin kasih mainan lagi deh, nggak mungkin. Ya kan. Oh, sebelum itu, the last piece of gear yang saya beli itu sampler. Beli sampler, tapi juga barang second. Itu Roland MK berapa deh, yang masih pakai quick disc kecil gitu lah. Ya kan. Roland ya. Itu saya pakai 2 minggu rusak banget. Dan itu limit sampling time-nya kalau nggak salah cuma 20 detik kalau nggak salah tuh. Dan mahal pas zaman itu. Ya udah komplit, sampler, drum machine, keyboard. Nah, itu dewa tuh. Ya, dikawinin udah jadi musik level gitu dewa. Ya. Itu studio. Ya kan. Rekamannya ke kaset.
Jadi masih pita ya. Punya mixer kecil gitu lah yang harganya cuma $40 gitu kan. Yeah. Cuman supaya bisa leveling doang gitu kan. Yeah. Langsung auxiliary out ke tape deck gitu buat rekam. Gitu. Udah happy banget itu ya. Wah, itu pita pakai kaset gitu ya. Itu anak SMA bocah umur 16-17 tahun punya studio. Nah, kan? Dari berangkat dari musik dulu berarti ya, ini ya historinya. Terus mulai masuk ketertarikannya mulai di DJ. Audionya gitu dan DJ dulu gitu gimana? Nah, makanya jadi setelah yang sequencing tadi, pas sebelum mau masuk kuliah tuh kayak bosen kan sama sequencing, kayak ini apa sih gitu kan. Terus suatu hari kakak saya tuh ngajak clubbing, pergi ke klub gitu kan, ke sana ya masih belum pernah clubbing kan di New York nih. Seru juga nih ya. Pas masuk itu yang namanya 909 kick tuh sesuatu banget, ceknya dapet kan lah ya. Terus teman-temannya dia juga ya, wah jadi DJ tuh keren loh gitu kan ya. Pas zaman itu ya jadi DJ emang something kayak apa ya, kayak bukan to be famous atau gimana sih, lebih kayak artsy ya, lebih kayak mainan lah gitu. It was fun gitu loh. Ya kan ya, pakai 2 turntable, mixer gitu kan, kayak wih enak banget gitu kan. Ya udah, semua barang MIDI tuh jual, belilah turntable. Langsung 2 turntable sama mixer. Ya kan? Pindah sektor itulah ya. Pindah, jadi DJ gitu. Dari nol lagi, saya aja belum pernah megang vinyl tuh, belum pernah sama sekali. Mau taruh needle-nya pun nggak ngerti gitu kan. Tapi masih turntable ya, bukan yang belum yang CDJ gitu-gitu belum. CDJ belum ada. Belum ada. Awalnya pun juga turntable murahan sih, yang masih belt drive gitu. Kalau misalnya kita pegang plate-nya berhenti. Jadi kita mau pitch adjust segala macam susah, minta ampun tuh, ya kan. Berapa tahun kemudian baru akhirnya beli Technics yang MK2. Wah, gitu. Itu paling legend itu, Technics. Betul. Nah, itu kan berarti periode antara 93 sampai 97 lah ya, kira-kira ya. Ya, 4 tahun kemudian, ada temen yang punya toko plat di Amerika. Dia bilang, bro, gue ada studio nih, gitu loh. Lo mau nggak coba-coba bikin apa gitu? Dalam hati, ya bisa aja sih, tapi kan udah 4 tahunan nggak megang sequencer, nggak megang alat production gitu kan ya. So tau aja udah, kayak, oh ya udah deh, yuk, ya kan. Dia ngajak bikin lagu dance waktu itu. Studionya emang dibikin equipment itu emang basically buat dance music lah, karena dia masih analog waktu itu studio. Konsolnya waktu itu Mackie 32 channel, 8 bass. SR32.4 gitu. Wah. Oh, 328 kalau itu, 8 bass ya. 328. Iya. Yang ada meter bridge-nya juga tuh. Iya. Meter bridge-nya berdiri sendiri itu. Betul. Harus beli separate. Iya, itu optional. Betul. Ya. Terus ada apa lagi tuh isinya tuh ya? Ya semua sound model itu outboard semua. Iya. Ya kan. Pada zamannya tuh EMU, barang-barang EMU, ada Orbit, EMU Orbit kalau tahu. Terus main keyboardnya tuh Roland JV berapa deh? 1080 kalau nggak salah tuh. Dan ada drum machine 909 di sana gitu. FX rata-rata tuh Alesis MIDI board ya. Gitu kalau nggak salah. Top di zamannya lah itulah. Sama BBE, Sonic Maximizer. Ya. Lexicon sudah ada juga. Nggak ada. Belum. Ini studionya nggak gimana. Tapi ya buat orang yang nggak pernah lihat alat tuh kayak wow studio lah. Gitu kan ya. Dan itu mulai awal ketertarikan di audio gitu production. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan ketertarikan sih, lebih kayak diajak, lebih kayak so asik aja gitu kan. Kayak keren nih gitu kan. Udah kesana blank total, nggak tahu apa-apa. Ya kan. Yang ada cuman kayak terpukau aja sih lihat studio kayak ada konsol nih, ada apa nih gitu kan. Ya udah, dari sana jadi kayak refresh lagi cara sequencing bagaimana. Biarpun ngaco total, dan kali ini sequencingnya bukan pakai outboard. Kan kalau di SMA kan saya pakai MMT8 tuh alat, ya kan. Kali ini langsung ke komputer Mac. Oh, sudah langsung Mac apa tuh yang kotak tuh? Ya, yang masih desktop dulu ya. Logic versi 1. Logic versi 1. Yang cuman bisa limit track itu kalau saya 10 atau 20 track deh, audio. 10 kalau nggak salah. Jadi DAW awal yang mulai di touch Logic ya waktu itu ya? DAW yang nggak ada sound card. Jadi semua colok langsung di belakang headphone jack kalau nggak salah. Iya. Oh, tapi pada zaman itu tuh Logic udah
Dewa itu udah maksudnya pada zaman itu ya yang software based on software dan ada di betul. Kalau nggak salah itu tahun-tahun itu kayak orang belum begitu bahas. Pokoknya ini semua awal banget deh, kan ya. Awal mungkin gitu loh. Steinberg aja kayak belum ada kalau nggak salah sih. Gitu nah, Netisound se-Indonesia Raya itu mainan jauh di Amerika sono pada zaman itu gitu. Nah, sekarang kita bawa nih. Waktu lu mulai balik ke Indonesia, tentunya industrinya berbeda, lalu marketnya juga berbeda, karakter musik dan ambience-nya di sini berbeda gitu. Nah, gimana transformasi awal-awal nih? Lu pulang, lalu lu ngelihat industri musik dari Amerika terus balik ke Indonesia itu gimana? Ada culture shock atau gimana gitu? Jadi itu udah pasti karena kan pada dasarnya kan gue gede di sana. Dan sebelum balik ke Indonesia, gue bergerak di bidang dance kan. Dan itu ya zaman tahun pokoknya antara 98 sama 2000 itu tuh aktifnya di label dance di Eropa banyakan. Dance itu maksudnya memang bikin house, progressive house kayak gitu. Bikin musik yang genrenya dance maksudnya gitu. Ya intinya gue juga artis gitu. Gitulah. Iya dong. Jadi di vinylnya Sumantri gitu. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau sekarang gitu label lu itu apa? Lebih ke music director gitu ya. Music producer ya. Sekarang title dia lebih ke music producer. Music producer gitu. Kita bantu orang explore talentanya mereka. Gitu. Oke, balik lagi tuh tadi. Culture shock nih. Waktu mulai balik di Indonesia, so what you did? Intinya dari setelah pas dari SMA sampai akhirnya balik ke Indonesia itu tuh, kan itu ada 10 tahunan itu kan ya. Setelah kuliah beres, masih stay di sana, aktif bikin musik, bikin dance music terutama ya gitu kan ya. Itu kan fokusnya lebih ke musik-musik beat lah, gitu, R&B lah, house lah, apalah tuh semua tuh. Musik dance yang sama sekali nggak ada relasinya sama pop, nggak ada sama sekali. Pas akhir memutuskan balik ke Indonesia, sempat kebingungan sih kayak, wah di sini kok banyakan musiknya ballad semua gitu loh misalnya. Apa sih waktu itu musik Indonesia ballad di zaman lu balik? Intinya sih pop Indonesia yang gue tahu sih ya, pas salah satu nama yang gue tahu pas gue balik ke Indo, mungkin cuma Chrisye doang. Tok, ya kan ya. Zaman badai. Lagu yang mana nggak tahu. Badai pasti berlalu, masa gitu-gitu lah ya itu. Lagu itu pun saya nggak tahu. Saya cuma tahu Chrisye, gitu kan ya. Gitu. Oh, tahu Reza Artamevia tahu. Karena Reza sempat ke Amerika, so saya sempat bantuin bantuin cari venue dulu di Boston untuk dia manggung. Gitu. Tapi secara musiknya spesifik nggak begitu ngikutin, gitu loh, ya kan. Nah pas balik sini blank total, bener-bener blank, ya kan. Sementara juga harus ambil keputusan, wah gimana nih ya, gue mau bikin musik. Karena kan yang bikin musik yang di Eropa tuh udah jalan, dance music. Tapi kan kita kan nggak bisa fokus ke satu genre doang, gitu loh, ya kan. Karena di sini untuk market dance tuh nggak ada pada zamannya, ya kan ya. DJ banyak, tapi yang bikin musik, industri dance itu nggak ada di Indonesia. Ya udah, gue harus cari alternatif lain lah, gitu kan ya. Nah, manusia pertama yang sebenarnya buka jalan buat gue ini, ya ini bener-bener thanks to nih, ya kan. Mungkin pernah dengar namanya Faye Ismail. Pak Ismail. Faye Ismail. Faye Ismail, ya. Ya, engineer. Kebetulan Faye, kita temenan SD sebelum ke Amerika saya, ya kan ya. By random ketemu dia di Pendulum dulu. Ya, Pendulum Studio ya. Studio, Brawijaya dulu. Wih, apa kabar? Ya kan ya. Nah, kebetulan salah satu orang yang ngurus studionya pada saat itu masih pacaran sama Melly Manhutu. Ya. Melly Manhutu. Model. Dulu dia itu artisnya BMG kalau nggak salah. Ya, nyanyi juga kan dulu Melly. R&B. Ya, R&B. Nah, si V, Mel, gue ada kenalan nih, baru beli di Amerika nih, di jago bikin R&B. Dikenalkan. Deng. Oke, diperkenalkan. Akhirnya, wah enak nih, gue bisa bikin R&B di Indonesia nih. Minimal itu, ya kan ya. Jalurnya begini. Itu karya pertama tuh dulu sama Melly? Karya pertama di Indonesia tuh Melly Manhutu. Tuh, aransemen musik, rekaman, segala macem gitu, dia pertama. Dan masih rekaman di Pendulum, studio ini belum ada. Jadi studio tuh masih di rumah waktu itu. Jadi barang baru sampai dari luar negeri, masih di rumah. Di rumah bikin studio seadanya lah, ya kan ya. Nah itu.
bikin sama Meli. Terus satu hari Meli yang Tri, nanti ada si Glenn ya datang ya, gitu loh. Nah, waktu itu si Meli kan janjian ke rumah untuk workshop di studio saya di rumah. Iya. Datanglah Glenn. Yang Pondok Indah nih. Iya. Pondok Indah. Iya. Glenn datang, saya nggak tahu dia siapa. Ya. Kelewatan lu. Pada zamannya itu. Pada zamannya ya. Januari lagi meledak, Pak. Iya. Lagu Januari meledak. Iya. Dan lu nggak tahu lagi. Gue nggak tahu dia siapa. Kan masih kayak. Lu tahunya Februari nih? Soalnya. Ya itu dia. Makanya lagi nggak begitu aware siapa dan apa gitu loh. Ya kan ya benar-benar kayak masih blow on deh. Iya. Ya kan. Mungkin Glenn ketemu lu juga excuse me. Ya Glenn ya begitu ya. Iya. Orangnya asik santai gitu kan ya. Tapi yang gawatnya top. gini. Jadi dulu ketemu di rumah ya kan. Jadi tugasnya Glenn tuh kompos mau kasih lagu ke Meli. Karena kan lagu Januari meledak gitu kan ya. Meli berharap untuk sebuah lagu ballad lah dari si Glenn kan. Datanglah Glenn ke rumah. Nah gitu kan ya. Gue gak tahu dia siapa kan. Kalimat pertama gue tanya si Glenn. Bro, lu nyanyi juga? Ah iya. Gue nyanyi. Gue nyanyi. Lu kira muka gue kurang Ambon ya gitu? Gue gak tahu dia siapa kan. Paling parahnya nih. Oh gitu. Labelnya siapa? Gue di Sony bro. Oh gitu. Label gede nih. Gitu. Sebutannya. Lucu nih. Lu jual CD berapa banyak? Jual CD berapa banyak pak? Gue gak kenal nih orang gitu kan. Ya. Gue udah 700.000, 800.000 lah. Wih oke juga lu. Mantap. Habis itu gue biarin aja. Gue biarin aja gitu kan. Cerita panjang jadi pendek. Ternyata Glenn pun satu SD sama gue. Satu SD. Ya kan jadi gue, Faye, Glenn. Satu SD tuh kita. Cuman mungkin gue di kelas B, dia di kelas A. Cerita panjang jadi pendek, ujung-ujungnya Glenn nih, wah gila ya lu pertama kali ketemu gue. Kurang ajar lu ya. Ya sorry bro, ya kan ya. Nah, seru ini. Itu awal mula tuh akhirnya jadi garap musiknya Glenn itu akhirnya ya. Jadi Meli Manuhutu. Terus kedua si Glenn. Nah Glenn akhirnya, Tri ke Sony yuk. Ya kan, udah. Nah Glenn ini sangat berjasa buat gua karena dia yang finally buka pintu untuk gua masuk ke industri lah. Gitu loh. Ya kan ya. Meli juga sama. Ya Meli awal di BMG. Nah itu juga lucu. Meli ke BMG. Ya kan ya. Nah di BMG ketemu satu orang, Enar di sana, ya kan ya. Enar ini pas gua ke Sony sama Glenn, dia pindah ke Sony. Berarti kan Sony sama BMG merging tuh. Nah si orang ini pindah ke kantor di Menteng. Lu lagi? Ya sudah, perfect setting, gitu loh. Ya kan. Dan rekaman pertama Glenn, rekaman pertama gue di Sony ya. Lagu apa itu albumnya waktu itu? Lagu Glenn yang My Everything. You are my everything. Wah, itu ternyata lu man behind. Gitu. Jadi di lagu itu tuh ada Glenn, Glenn komposer sama mungkin pernah dengar namanya Young Webster. Young Webster. Drummers. Nah, dia yang co-compose juga bareng Glenn juga. Jadi mereka berdua itu. Young. Ya, kalau arrangement bareng-bareng kita. Di sini. Dan sama gua. Pas rekaman itu tuh studio perdana baru buka di sini, living room baru buka, masih bocet. Nah, manusia pertama rekaman sini Glenn. Dengan bandnya dia. Jadi ada Young Webs, ada Barry Liku, ya kan, di sini juga. Ini kayaknya boleh tuh. Lah. Bro Young Webs itu kayaknya kita boleh agendain tuh, aturin tuh. Nah, itu klan Manuhutu juga itu ya. Nah, Young Webs dia itu tuh temen ngebandnya adik gua. Gitu. Nah, Young Webs dulu tuh sering ke rumah, main gitu-gitu. Temen main semuanya, ternyata gitu kan. Dan kakaknya Young Webs sekelas sama Glenn. Gitu loh. Ya ini geng cerita What a small world ya. Asli kecil banget. Gitu loh. Pas ketemu, Tri, apa kabar lu? Udah gini kan si Webs kan. Gitu. Ya. Nah, basically pecah telurnya sih dari mereka berdua inilah. Meli Manuhutu, tiga, Faye, Meli, Glenn. Setelah, kalau boleh tahu nih supaya di-spill ke Netisound, kira-kira setelah Meli, lalu Glenn, siapa aja artis-artis yang sudah pernah bekerja sama dan garap karya bareng sama lu? Wah, di sini. Gue lihat fotonya ada Mike Mohede, almarhum segala ya. Mike Mohede. Ngetik di sini juga betul.
Mike Mohede album pertama di sini. Album pertama Mike Mohede. Single pertama dia sebenarnya sih. Pertama kali dia di depan mikrofon di sini. Oke. Yang lagu itu semua habis menang, cinta tuh. Habis Idol itu. Ya? Lagu kemenangannya dia. Lagunya Glenn kan itu kan? Bukan. Bukan yang bukan itu. Lagu Glenn. Bukan. Satu lagi. Tapi itu dia perdana di depan mic lagu itu di sini dulu. Ya. Siapa lagi? Judika. Ya pasti kan zaman Idol itu kan semua lah. Firman. Oh ya. Kan. Dewi Sandra langganan sini dulu. Yunisara tadi gue juga lihat fotonya juga ya. Iya. Dulu pernah bikin ini juga kan Glenn sama Dewi Persik. Hikayat Cinta di sini. Oke. Siapa lagi tuh ya? Dimas Beck juga pernah dulu. Yang awal-awal siapa ya? Denada juga. Denada tuh temen. Ya kalau klien lama juga. Genre musiknya lu banget tuh kayaknya tuh memang tuh kan. Denada awal justru itu dia kan pas ke gua itu dulu kan dia emang lagi bergerak di dangdut ya dia ya. Nah pas tapi udah progresif gitulah dangdutnya kan. Betul. Nah pas datang ke gua, jadi kan si Dena ini kan awalnya rapper. Oke, rapper masuk ke dangdut, ya kan by chance, ya kan. Dan kemakan lu malan tuh. Nah, itu cuan kan gitu kan. Tapi dia merasa kayak gue mau balik lagi deh. Kayak yang something different lah gitu kayaknya. Datang ke gue, kita bikin rock. Gitu loh. Pas zaman band-band Melayu baru nongol tuh, ya kan. Tapi kita nggak bikin Melayu banget sih gitu. Bikinnya ya just ada yang kayak single pertamanya tuh di CD itu gayanya kalau inget Ting Tings nggak dulu tuh. The Ting Tings. Ya. Jadi dia lebih kayak kayak popang tapi cewek gitu loh. Yang pasti bukan Ayu Ting Ting lah ya. Bukan. Iya. Gitu. Nah tuh Denada dulu di sini. Terus siapa lagi tuh ya? Berderet lah pokoknya ya. Banyak banget ternyata ya. Nah, sesuatu yang beda yang gue lihat di living room studio ini, yang lu bangun, lu create betul-betul menghasilkan banyak karya itu ya. Netizen se-Indonesia Raya lihat spill background-nya Dolby Atmos. Nah itu yang kita mau sedikit ngobrolin nih. What is Dolby Atmos dan nih speakernya ini di sini berapa? 7 atau 9? Di sini 7.1.4. 7.1.4 gitu. Nah, sejak kapan lu mulai berpikir untuk gua mau Dolby Atmos gitu? Dolby Atmos jadi selama pandemi itu tuh pas tahun kedua pandemi. 2021 berarti ya? 2022 ya. 2022 kebetulan studio ada renovasi. Ya. Meja ini nih baru deh. Intinya. Ini belum lama sebetulnya ini ya? Belum lama. Habis renov ya? Belum lama. Kira-kira sekitaran bulan Oktoberan tahun lalu lah. Ya udah setahun lebih lah sekarang ya. Awal mulanya sih pas renovasi nggak ada kepikiran ke Dolby Atmos gitu. Nggak ada sama sekali. Lantas setelah renovasi studio, bikin meja baru, settingan baru juga, ada berita dari temen di mana kayak ini loh Dolby Atmos nih, spatial audio nih lagi mau dinaikin gitu kan, dan lagi mau distandarisasi di industri musik. Gitu loh. Pada saat itu tuh semua label tuh dikasih presentasi lah dari si Apple Music ya, dari si Dolby-nya juga secara online waktu itu ya, Zoom kalau nggak salah tuh. Tapi memang orang-orang tertentu yang diundang gitu loh di industri. Temen bilang, bro, lu harus sikat ke Dolby Atmos sekarang juga. It's the way of the future. Gitu waktunya bener ya pas ya waktu itu ya? Ya, sebenarnya sih bukan masalah waktunya pas atau enggak ya, tapi emang penjelasannya simple sih, ya kan. Ya ini perubahan zaman aja dari format ke format. Oke. Dan it's a big thing karena pas waktu itu tuh pas gue dikabarin ya emang dari Dolby-nya sendiri dan dari Apple Musicnya benar kayak ngundang semua label nih kayak, ayo dong, ini format baru nih, bisa begini nih, ya kan ya. Teman gue ikut Zoom meetingnya kan, dia langsung kayak, bro, lu harus pindah ke sana, harus. Gue tanya, gue masih skeptis kayak, ini gue baru renovasi studio bro, ya kan ya, nggak dikit duitnya gitu kan ya, nggak mau tahu, bukan lu ganti, lu pasang tuh speaker, seriusan nih, kenapa? Udah, sikat aja bro. Tenang. Nih sebelum kejauhan dulu nih bro, kita Netisound ini se-Indonesia Raya kita juga mesti kita ngobrolin dulu, basicnya dulu, edukasinya dulu gitu.
Ini sekte apa sih? Ini binatang apa ini namanya Dolby Atmos? Sebuah teknologi yang diproduksi, yang dikeluarkan oleh Dolby Laboratories. Itu apa sih, Bro? Boleh tolong dijelaskan dengan bahasa yang segampang, semudah untuk dicerna netizen se-Indonesia Raya. Nah, what is Dolby Atmos? Mungkin begini ya, kita bahas sedikit tentang sejarah audio dikit lah ya. Nah, di awal kan pasti audio materi pertama yang terekam itu kan formatnya mono ya. Mono berarti kan tengah gini. Jadi nggak ada dimensi, nggak ada apa, benar single channel. Lantas di tahun 50-60-an nongol yang namanya stereo. Stereo itu tuh kiri kanan. Yang sampai sekarang dipakai sebagai standar audio. Nah, Dolby Atmos ataupun sebenarnya sih sebelum Dolby Atmos ada yang namanya surround sound. 5.1, 7.1. Betul, gitu ya. 5.1, 7.1. Jadi itu 5.1, 7.1 itu adalah ekspansi dari dunia stereo. Gimana caranya? Jadi kita di dunia audio kan selalu kan pengen sesuatu yang kayak nongol. Secara bunyi tuh kayak as if tuh kayak kita mau ada interaksi dengan musik itu lebih dekat gitu ya kan ya. Teknologi 5.1 keluar, 7.1 keluar. Tapi itu masih di sekedar ear level. Ear level, jadi sekitar area kuping tinggi, kita ya. Area kuping, betul. 9.1 juga udah keluar tuh waktu itu sampean. Nah, Atmos ini bahasanya bukan surround, namanya immersive. Immersive. Immersive adalah apapun yang di ear level kita tambahin top channelnya. Top channelnya itu tuh yang akan bikin kesannya as if ya musik ini adalah di 360 derajat. Music everywhere. Audio material everywhere. Ambience gitu ya. Ya, jadi kita seakan-akan ada di dalam audio materialnya itu. Ya kan? Kalau surround, perbedaannya sama immersive, ya surround kita berada di tengah tapi di atasnya bolong lah. Di atasnya nggak ada apa-apanya nih. Ya kan ya. Karena kalau surround kita di ear level ya, setara dengan kuping kita lah gitu ya. Nah, kalau Atmos ini kita benar-benar tenggelam di dalam audionya. Begitu. Kira-kira ya simple penjelasannya begitulah. Itu penjelasan secara kita sebagai user dengerin karya dari Dolby Atmos gitu. Nah, lu ini kan sudah di another level dari user atau pengguna gitu ya. Tapi bikinnya itu bedanya gimana? Bikin secara music producingnya dengan Dolby Atmos itu apa sih spesifik bedanya? Ya, contoh begini sih, ya kan, kalau dengan stereo itu kan kita kan penpotnya kanan kiri ya, terhambat dengan itu, ya kan, kanan dan kiri, dan mungkin phantom center namanya, Nah, tapi di stereo kan kita juga selalu berusaha untuk mendapatkan dimensi, yang dimana dimensi itu akan di-create by macam-macam teknik ya. Ya bisa phasing lah, kita bisa main EQ lah, kita bisa main reverb lah, segala itu kan ya. Untuk penempatan misalnya kita mau taruh sound ini lebih di belakang, kita taruh reverb misalnya. Dengan permainan pre-delay dan kawan-kawan. Terus kadang-kadang juga staging nih, karena netizen ini banyak kan backgroundnya live. Jadi kadang-kadang penpotnya ini nggak mentok nih, left right-nya nggak. Tapi ini drummernya rada di tengah, rada minggir nih, di pinggir rada dikit deh. Gitu. Itu staging gitu ya. Sebenarnya di stereo pun juga kita bisa staging juga. Tergantung preference lah itu semua. Nah, di Dolby Atmos itu, what is the difference? Nah, kalau Dolby Atmos, kita kan satu hal, kita kan ini multi channel ya. Ya, kita ada 12 channel yang kita bisa pakai. Jadi bunyinya itu tuh bisa dari directions manapun sebenarnya gitu kan ya. Di dalam studio mixing Atmos ini, ya kita tuh ya ada dalam bola lah intinya. Jadi bunyi bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Secara staging, kita tuh lebih bebas salah satunya. Misalnya nih kita mau taruh vokalis di depan kita, itu bisa. Kita mau misalnya bosan nih gitar di depan mulu gitu kan, di stereo gitu kan ya. Atau kadang-kadang misalnya kita gini deh, let's say misalnya kita ngomong hal konvensional, gitar akustik dalam musik arrangement band misalnya gitu kan ya, yang mau ditongolin si vokalnya misalnya gitu. Nah, otomatis gitarnya kita pakai reverb kan misalnya kan, supaya dia agak mundur misalnya gitu. Dan dia itu tuh kayak nggak benar-benar wide, tapi dia masih agak di depan dikit gitu kan. Nah, kalau di stereo itu kan prosesnya banyak ya. Ada compression, ada EQ segala macam gitu kan ya. Dolby Atmos, kita ambil sound gitar, kita tarik ke depan, udah.
Gitu loh. Positioningnya, stagingnya begitu. Jadi real staging sebenarnya sih. Audio placementnya tuh lebih bebas. Ya, jadi tuh dimensi buatan sama dimensi beneran. Dua itu aja sih. Perbedaan itu aja. Nah, begitu. Netis Sound ini kan, ini omongan kita mungkin masih ngeleang. Boleh nggak sih kita langsung live kita tunjukin positioning itu seperti apa sih? Nih, mumpung kita lagi di living room studio, kita bisa langsung lihat gambarannya ini kayak apa sih? Kita bikin musiknya, lalu penempatannya seperti apa? Boleh sambil dijelasin, bro. Nih saya kasih lihat ya. Nah, jadi ini nih yang titik-titik ini semua adalah sound semua. Oke. Nah ini muter-muter juga sound. Oke. Nah jadi saya juga nggak hafal sih ini soundnya apa aja ya. Tapi intinya sih kalau misalnya kita lihat gambar ya begini. Oke. Nah ini nih semuanya sound yang kita bisa taruh di 3D space. Oke. Dan tidak limited di depan tok gitu, bukan left right ya. Ujung-ujungnya bisa left tapi bisa agak ke depan dikit, bisa agak ke atas dikit, ya kan? Makanya secara dimensi itu kita lebih bebas. Dan kita bisa atur track-track mana yang kita mau keluarin di titik yang kita mau keluarkan, gitu kan ya? Betul. Ya sebenarnya sih based on imagination aja sih ya, gitu loh. Tapi paling nggak buat netizen supaya punya gambaran kalau waktu kita nonton bioskop, ini kayak begini nih proses produksinya. Benar. Kita nonton bioskop, kenapa suaranya kayak ada panah di belakang gua ya, wing gitu. Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya sih lebih ke apa ya? Karena kita lebih bebas di urusan panning, ya kan ya. Hasil karya musik itu akan akhirnya lebih immersive. Immersive itu kan experience yang dimana kayak kita immerse diri kita ke dalam musiknya itu loh. Yes. Ya kan ya. Ya dengan teknologi ini kita bisa banget. Itu guys yang dulu kita pernah bahas juga sama Bayu mengenai immersive. Kita pernah bahas waktu itu kita grebek sistem di Constellation, waktu itu Mayer Sound di JI Expo. Lalu kita juga bahas juga tentang DNB Soundscape. Kita bahas L-Acoustic Lisa kemarin juga, kita pas ada acara Ihyak kemarin. Tapi sebetulnya itu lebih aplikasinya di live, bahkan mixing secara immersive gitu ya. Nah, kalau ini DJ Sumantri ini lebih kepada music producing-nya. Ya, secara Dolby Atmos. Nah, nih long story short, ngobrolin tentang secara industrinya di Indonesia khususnya gitu, bro. Menurut lu, secara di negara kita ini, industri ini dengan teknologi ini sudah kemakan nggak sih sebetulnya? Ya akan kemakan sih ke depannya sih. Karena mau nggak mau gitu ya. Ya memang sih semua ini kan butuh proses ya. Gitu. Yes. Kayak tadi kita sempat ngobrol urusan stereo aja deh misalnya. Oke. Mono itu tuh 1908 kalau nggak salah rekaman pertama tuh secara sejarah. Yeah. Nah dari 1908 sampai ke tahun 50-60 itu kan berapa puluh tahun tuh. Untuk jadi stereo ya? Untuk ada nongol yang namanya stereo. Ya. Ini yang ngomong orang lulusan musikologi nih, jadi historinya udah ya, begitulah. A1 lah itu. Terus next. Nah, pas stereo nongol pun orang kayak, apaan sih? Nggak bakal ini deh, pasti gone gitu kan ya. Nggak bakal jadi punya tuh stereo apaan sih gitu kan ya. Orang denger juga aneh gitu kan. Ya, semenjak tahun 50-60-an sampai sekarang ya semua udah berapa tahun sekarang? Hampir 80 tahun. Ada ya? Ya. 80 tahunan lebih. Ya hampir seabad orang masih ya stereo masih ada gitu kan ya. Ceteknya sih apa nggak bosen orang denger stereo ya. Gitu. Ya kan. Ya emang mungkin udah waktunya mungkin untuk sesuatu yang sebenarnya sih sekali lagi kan kita pendengar musik ya. Pendengar musik itu kan kita pengen ada attachment ke lagunya misalnya, gitu kan. Kita dengar sesuatu tuh pasti ada apa hubungan emosinya gitu kan. Kita dengerin lagu jazz, oh enak banget nih, apa si trompetnya lah atau saksofonnya atau penyanyinya. Misalnya kita dengerin penyanyi pop favorit kita lah, ya kan. Wah suaranya keren banget ya. Wah ini apa ya? Pokoknya pasti ada kayak ear candy-nya gitu loh. Kita dengar sesuatu kan ya. Nah. Atmos ini akan memberi sesuatu yang lebih daripada stereo itu. Ya kan ya, sensasinya beda. Itu sama ketika kita ngobrol gini ya tadi ya, mono tahun 1900-an awal sampai ke 50-an baru stereo. Sampai sekarang kita di live masih taunya stereo dan masih happening lah istilahnya kita kerjain sampai hari ini. Itu sama.
it's a matter of time. Yang namanya teknologi itu dulu ya orang, ya elah dulu zaman kamera digital, orang-orang kamera, wah tetep lah beda lah pakai film, gambarnya, warnanya lebih real. Coba deh lu sekarang masih ada nggak yang masih pakai kamera analog? Betul. Gitu kan? Ya intinya sekarang gini, coba kalau kita pikirin ya dari segi film deh. Yeah. Oke, andai kan bioskop sekarang masih stereo. Kanan kiri. Atau bioskop masih mono misalnya gitu kan. Nonton nggak seseru kayak sekarang ya. Atau misalnya film masih silent movie. Nah, film dulu nggak ada audionya kan. Yes. Gitu loh. Yang ada film main, putar, terus musik, cuma ada musik doang, itu pemain piano beneran. Yes. Iya kan? Gitu loh. Ya kebayang nggak kalau misalnya emang nggak ada improvement di dunia audio? Iya, mandek kan? Akhirnya gitu kan. Ujung-ujungnya ya yang bikin film itu jadi bete kan. Yang bikin film kan dia mau menceritakan sesuatu, terus nggak kena kayak emosinya penonton gitu kan. Nah, jadi urusannya sebenarnya sih semua teknologi, semua tools yang kita pakai ini, itu untuk enhancement ke, ya untuk orang awam, untuk supaya mereka bisa enjoy sebenarnya sih. Yes. Gitu loh. I do agree. Dan kedepannya ya mungkin sekarang emang ya secara perangkat mungkin agak pricey ya, dari segi komersil ya. Dari ya consumer electronics kan emang butuh waktu untuk adjustment. Ya zaman dulu kita beli CD player, Pak. Iya. CD player pertama $1.000 kok, $2.000 gitu. Iya kan? Jangan langsung buru-buru CD. Dulu awalnya kaset pita, teknologi pita. Iya. Kapan hari waktu itu kita bahas sama Pak David Klein juga gitu ya. Zaman gua pegang merek Tascam. Zaman DA88 tuh tahun segitu orang masih multi track maksimum 24 track. Sekarang gue masih banyak terima servis mekaniknya sama perpernya sama motor udah setengah mati, udah nggak bisa diperbaiki. Iya. Dulu orang ngomong, aduh teknologi pita tetep lah, the best lah itulah. Iya. Tetep boomnya nggak dapet ya, coba aja lu sekarang, lu beli pitanya juga sudah nggak ada, dan bahkan sudah nggak diperbolehkan karena bahaya secara kimia gitu. Betul. Kan. Kemudian shifting ke CD. Sekarang CD kayaknya dulu udah top-topnya gitu ya. Sekarang lu beli mobil deh sekarang udah. Yang ada CD, kalau yang nggak ada CD player ya. Kalau yang ini udah bingung, nggak ada CD player. Itu CD sekian banyak mau diapain gitu ya. Nah, lalu langsung sekarang bergeser. Kita mau ngobrol ini Netisound tentang platform digital. Nah, bayangin ini kita tadi dari Dolby Atmos, lalu shifting dari kaset, CD. Nah, sekarang ini musik industrinya semuanya sudah di Spotify, Apple Music gitu. Bro, bahasa yang paling gampang untuk menjelaskan gitu ya. Ini gimana sih cari duitnya? Kalau dulu yang namanya jualan kaset sama CD bikin karya, kan ada bandanya nih, ada materialnya, ada barang yang dijual. Lalu beli CD-nya, ada bandanya, ada cuannya, ada. Nah, sekarang dengan platform digital itu semua kan kita abonemen Apple Music atau kita bayar Spotify gitu. Gimana sih dapat duitnya sebetulnya secara industri musiknya? Nah, ini barusan kepikiran nih. Tadi kita sempat bahas ini kan di bawah ya. Tapi baru kepikiran karena kita lagi bahas Atmos ya. Atmos ini emang sebenarnya sih salah satu agendanya adalah to have added value to music. Menambahkan ada nilai tambah gitu ya kepada musik ya. Ya, selain stereo, kita sekarang bisa dengerin musik tuh secara immersive. Ya itu nilai plusnya dong. Ya kan, dan itu ada value-nya. Dan kalau nggak salah sih dari Apple Musiknya ke musisi dan ke label-label tuh ada hitungan yang berbeda gitu secara income gitu. Karena emang mereka ada inisiatif untuk kesananya. Gitu loh. Ya itu salah satunya contoh gitu kan ya. Oke, mungkin cara dapat duit sebenarnya sih mungkin based on quality kali ya sekarang ya. Gitu loh. Kalau dulu emang based on barang fisik gitu kan ya. Ya sekarang emang sih streaming juga ada duitnya juga. Ya ada sekian persen yang masuk ke kantong si label, masuk ke kantongnya si artis, atau misalnya si artisnya independen, ya dia 100% ke artisnya sendiri gitu kan. Publishing juga jadi duit juga kan. Dari sisi music producer, apakah lu cuman stop setelah karya selesai gitu, atau maksudnya udah ya sudah, lu harganya sekian, gua selesai, atau masih bisa dapat juga seperti artisnya? Gitu? Masih itu relatif lah, tergantung negosiasi. Ya kan ya. Memang secara legal itu di Indonesia tuh memang yang namanya producer fee itu udah ada. Badan hukum udah mensupport itu. Jadi ketika Netisound dengerin musik di Apple Music atau di Spotify ada sekian percentage yang tetap aja kita masih bisa dapat gitu pasti, ya. Pasti. Ya, itu kan pasti berlaku ke talentnya pasti, ya kan, ke komposer, ya kan ya.
Music producer tergantung negosiasi, tergantung kondisinya aja. Gitu loh. Nggak semua pihak tuh akan setuju dengan itu. Ya masih ada sedikit inilah, ya masih belum update software. Oke. Ya kan. Firmware-nya nggak terbaru lah ya. Ya. Tapi kan ke depannya pasti ke sana juga ya. Contoh sekarang juga sudah mulai ada regulasi untuk misalnya contoh session player. Ya kan. Session player pun juga akan terima royalti di rekaman manapun yang mereka involve. If not now, ya ke depannya pasti ya income dari musik tuh oke lah, ya kan dengan ada pembagian royaltinya juga. Ya off air pasti kan ya. Nah, kalau untuk urusan streaming kita taruh musik di platform segala macam, satu sisi itu bisa dijadikan sebagai semacam media promosi. Oke, jadi si artis punya konsep lagu begini. Oke. Nah, ini Spotify dan kawan-kawan ini YouTube itu kayak nih loh, gue bisa bikin ini loh, ya kan? Kalian nggak gue, gitu kan ya. Ya showcase. Oke. Memang dibanding sama CD, kalau CD yang sebenarnya income dari CD itu mungkin kalau saya pikir lagi sekarang tuh lebih ke income dari cuan dari CD blanknya itu. Oke. Yang akhirnya ada value-nya. Ngerti nggak? Nah, sebenarnya sih kalau dipikirin zaman sekarang sih, ini kan format MP3 atau lossless atau apapun itu wave, ya kan ya. Kan cuma file tok, Pak. Gitu loh. The real quality, the real angka harganya berapa itu ada di lagunya, oke, di produksinya, oke. Produksi berarti apa? Dari segi mixing, dari segi mastering, dari mixing ada stereo, ada ini, opsinya banyak, gitu loh. Mungkin banyak ini ya, banyak tools yang kita bisa pakai untuk make money dari musik gitu loh. Tergantung mau gimana presentasinya aja sih. Gitu menurut lu secara kita di Indonesia perlindungan hukum dan by data gitu sebetulnya sudah cukup terproteksi nggak dengan untuk mendapatkan haknya kita sebagai cukup ya banyak lah teman-teman ya banyak teman-teman yang benar-benar bisa hidup dari musik ya dan memang ya ini butuh proses banget sih ya kan ya India tuh nggak ada yang namanya hopeless lah gitu loh. Sekarang mungkin kalau di bahasa saya tuh lebih kayak gini, kalau dulu kan ada perbedaan antara indie dan major contoh ya kan ya, sekarang semua indie semuanya indie, oke. Major pun juga mereka tuh akan menjalankan apapun prosesnya itu indie style kasarnya ya. Apa itu major, apa itu indie supaya netizen ngerti. Kalau dulu zaman dulu major kan ibarat kayak mereka yang megang distribution network misalnya. Oke, mereka yang ya secara corporate mereka punya biaya produksi yang lebih besar mungkin gitu kan ya. Dan media promosi juga udah kayak bagian dari relasi mereka gitu. Jadi produser global gitulah ya kira-kira gitu ya. Global network lah. Global network. Megang, gitu kan ya. Kalau indie yang di lokal kita Indonesia. Kalau indie community base ya gitu ya, teman ke teman gitu kan. Nah, tapi itu kan dulu kan nggak ada yang namanya Instagram. Nggak ada yang namanya social media. Oke. Jadi semua butuh ongkos lah. Ya kan ya untuk ke media apapun misalnya gitu untuk promosi gitu kan ya. Ya sekarang ya kita mau rilis lagu taruh di IG it's free. Ya kan. Oke, ada ads-nya tapi optional itu. Ya kan ya. Nah, kalau misalnya nggak punya duit, oke, ya salah satu hal yang harus difokusin apa? Ya diproduksi lagunya. Lagunya harus keren. Lagunya harus bagus, produksi bagus. Ya talentnya bagus. Sebenarnya kalau dipikir lagi, ini everything is going back to basic. Ya kan, jadi pergerakan musik kan rekaman pertama blues misalnya. Ya, the first commercial recording itu adalah blues, ya kan. Itu masih suara mono, rekaman langsung ke gramafon yang pakai corong gitu loh, ya kan. Suara yang ya band pas. Itu aja ngehits, ya kan. Terus teknologi nih, dan stereo lah, ini kan ya. Orang lupa sama the art, ya kan. Orang lupa dengan dunia produksi. Ya kan, semua serba instan misalnya, oke. Jadi hilang fokus di production, gitu loh. Nah, saturasi kan akhirnya kan. Nah, sekarang udah kelihatan nih, gitu loh. Di Spotify, Apple, YouTube, per hari itu udah berapa ratus juta manusia yang upload. Dengerin musiknya gitu. How do you compete? Nah, itu menarik nih bro, karena zaman dulu nih ya netizen ya, kalau kita kaset, kita CD kan orang tanyanya sama kayak lu tanya sama Glenn, lu udah berapa keping lu cetak gitu kan. Ukurannya itu berapa bandanya yang dijual. Tapi good and bad, plus minusnya adalah ya pembajakan. Orang bisa copy, orang bisa ini gitu kan.
sekarang di dunia digital platform sebetulnya secara by data jauh lebih akuntabel gitu kan? Karena ataupun enggak, tergantung. Di mana kelemahannya kalau secara? Ya sekarang gini, ya ingat gak zaman-zaman orang bisa beli follower? Oke, ya. Orang bisa beli follower, orang bisa centang biru nih, yang baru-baru ini centang biru. Iyalah ya. Sebelumnya orang bayar berapa ratus juta untuk centang biru gitu. Sekarang centang biru cuma 10.000 follower kan. Oke. Sekarang jujur kemarin gue bayar itu tuh centang biru 100.000 ya, iya kan, 130 perak kan. Karena apa? Itu kegunaannya supaya verified itu artinya apa? Bahwa kalau misalnya orang visit profile gua, itu the real profile-nya gua. Yeah. That's verified. Ini itu bukan verified. Akun Ini bukan gua harus rockstar gitu ya. terus verified, Yeah. gitu loh. Iya kan? Nah, jadi yang namanya verified itu, contoh, ya kan ya, nggak ada bedanya misalnya sama ya, jumlah stream nggak bisa beli, nggak bisa dibeli, nggak bisa dicurangin, ya kan? Tapi kan ada faktor lain juga, ada TikTok juga, ya kan, ada YouTube juga, gimana dia ngoceh di sosmed juga. Gitu loh. Nah, ada satu zaman di mana gue gak akan sebut label ya, tapi ada label yang punya software ya, dan mereka tuh akan lihat data based on social media, siapa manusia yang paling tinggi engagementnya, kita sign. Oke. Tetap aja jadi workout enggak juga sih. Tetap ada celah dimanapun gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin data itu rada-rada rancu sebenarnya sih gitu loh. Ya kan? The real data itu butuh waktu, organik gitu loh. Dan pelaku-pelaku industri Indonesia juga ada beberapa yang masih begitu dan gue sangat respect. Gitu loh. Tapi memang challenge-nya adalah itu kan konvensional mindset-nya ya. Oke. Tapi ini dia nih. Karena saturasi, otomatis filter pasti akan nongol nih. Ya kan ya, yang the true musician siapa, yang the true mixer siapa, the real producer siapa, label yang bener yang mana, itu akan ke filter sendiri ntar ke depannya, ya kan, dan ya mungkin sebentar lagi akan kelihatan itu, ya kan, karena emang zaman sekarang tuh makin susah, kita keluarin lagu apa, ya besok udah ada yang mirip, ya kan ya, oke, pakai AI sekarang kita bisa bikin lagu in the style of this. Ya kan, itu juga, itu bahasanya sih bikin ini sih, teknologi disruptif kan itu. Gitu loh. Ya kan, tapi sedisruptifnya apapun, gangguan kan. Gangguan listrik ya nggak mungkin permanen, ya gangguan listrik lah. Ibarat kayak gitu aja sih, gitu loh. Dan teknologi Dolby Atmos ini adalah salah satu added value untuk teknologi yang baru saat ini, yang akhirnya bisa memberikan nilai tambah. Betul. Dalam industri musik gitu. Betul. Secara positifnya adalah itu sebenarnya sih. Ya kan, secara agendanya ya. Oke. Ya karena again ya kita berkarya itu tuh emang kan kita kan agenda engagement. Kenapa kita bisa dapat engagement? Karena ya kalau yang social media based mungkin orangnya cakep. Tapi kalau buat anak-anak indie yang benar-benar true musician dan dia cuma bisa taunya bikin lagu yang bagus dan tahu audio yang bagus, Atmos adalah added value-nya. Jadi kayak pelurunya dia lah, gitu loh, ya kan ya. Dan itu masing-masing tuh ada komunitasnya, ada peminatnya, ya kan. Nah untuk teknologi Dolby Atmos sendiri nih, kira-kira lu udah berapa banyak yang titiknya nih kayak tadi waktu disimulasikan gitu, terbanyak yang pernah lu kerjain? Terbanyak ya. Sebentar, boleh contek nggak? Kira-kira gitu ininya. Secomplicated apa gitu? Kita contek aja di sini. Nah, ini nih serunya. Langsung kalau kita ngobrol di living room studio langsung kita spill dan kita tahu langsung by data. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang titik ya. Ini semua assignment sound-nya nih. Berarti 46 titik. 46 titik. 46 ini output titik. Ya. Jadi keluaran musiknya nih. Jangan ngomong 46 itu input channelnya itu, enggak. Iya. 46 titik dalam virtual space ya. Begitu. Ya. Tapi ya Dolby Atmos juga ada beberapa opsi juga. Jadi kalau yang ini tadi yang gue kasih lihat itu tuh dia basically itu mixing dari nol. Oke. Jadi kita mau panning apa segala macam bisa customize banget gitu loh. Ya kan. Misalnya drum set gitu kan, hi-hat kita mau taruh di
biasa kan kalau hi-hat di sini ya, nanti di sebelah kiri ya. Kalau stereo kan dia nempel gini, kita bisa begini cet sendiri gitu loh. Oke. Jadi secara drum kit tuh kita bisa bikin setiga dimensional mungkin gitu loh. Tapi andaikan nih ada rekaman lama yang udah nggak ada data tracknya, tapi ada stem, ada data sequencer misalnya gitu. Cuma dikasih 5 track doang. Jadi drum group, keyboard group, vokal, lead vokal, backing vokal sama efek. Itu juga bisa diginiin. Wow. Bisa. Ya kita tarik ke depan gitu kan ya, mungkin ada beberapa tricks lah yang kita bisa isolate lagi gitu kan. Zaman sekarang banyak kok website AI gitu yang bisa separate bunyi-bunyian. Gitu. Jadi drum kit misalnya jadi stereo nih, kita bisa pisahin tuh kick sendiri, snare sendiri pakai AI, bisa untuk dijadiin Dolby Atmos. Kalau untuk aplikasi music scoring film, lu pernah ngerjain juga nggak? Music scoring film belum pernah, Pak. Belum Kalau pernah ada ya? boleh bagi-bagi. Itu seru tuh. Jadi langsung aplikasinya ke waktu supaya netizen ngerti nih waktu kayak apa sih karyanya waktu kita denger gitu ya. Gitu nah, ya. tapi sebenarnya gini, kalau untuk aplikasi Dolby Atmos ya di film, scoring itu tuh sebenarnya sih nggak ada music scorer. Rata-rata dia nggak main di ranah ini. Tapi optional, ya kan? Tergantung si produser atau direkturnya. Yang main begini adalah orang post pro-nya, gitu loh. Jadi musik itu kan kalau di film tuh rata-rata stereo tok blok depan gitu kan, atau kita bisa tarik ke depan ke samping dikit, jadi ada kesan ininya. Tapi itu nggak selalu terjadi, tergantung adegannya juga. Kalau misalnya adegannya yang benar-benar kayak lagi heboh gitu, nah mungkin bisa lebih kita bisa bikin agak wide lah soundnya gitu kan ya. Tapi itu kayaknya sih itu lebih decisionnya si post pro ya, orang yang mixing, itu ya. orang post mixnya. Nah, gitu. Netisound, saya perlu kasih tahu Living Room Studio ini salah satu yang certified Dolby Atmos Studio di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong, bro. Yang lu tahu ada berapa banyak yang sudah certified sih Dolby Atmos di Indonesia? Di Indonesia yang sama kayak gua nih ada satu lagi. Yang punya Bapak Sadat mungkin tahu. Itu salah satu tamu kita awal-awal itu. Nah, itu. Dia juga certified di Dolby Atmos for Music ya. Gitu. Kita berdua. Terus salam Buan Sadat. Nah. Terus satu lagi ini Formix. Formix itu tuh studio post. Ya kan, tapi dia emang scale-nya lebih besar ya. Gitu. Dia bergeraknya lebih di bidang film sebenarnya sih. Movie ya. Ada lagi? Udah. Baru 3 itu. 3. Set. Terbaik lah, by the best lah. Kita datang ke studio yang tepat lah kita untuk ngobrol tentang Dolby Atmos. Nah, netizen kalau ada pertanyaan, ramein yuk di komen. Kita sedang menuju 100.000 subscriber. Jadi jangan lupa subscribe, share, juga kasih komen yang membangun, kritik yang memberikan solusi, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Bro, nanti boleh tolong bantu jawab kalau misalnya ada, karena ini teknologi cukup baru untuk dibahas, karena kita banyak nyentuh itu selama ini, namanya juga berani, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia, gitu kan, pro audio banget gitu. Jadi sekarang ini satu sektor baru yang kita coba kenalin gitu tentang Dolby Atmos. Nanti Bro DJ Sumantri akan bantu tanya di kolom komentar, ramekan supaya Promedia Channel ini juga jadi wadah, jadi media, jadi berkah buat industri kita, Netisound se-Indonesia Raya, supaya kita update sama teknologi. Negara kita ini jangan cuman jadi konsumen, pengguna doang dari musik dari luar. Kita juga harus produce gitu ya, local content, dan bahkan ini 3 studio kayak begini dan sudah bisa bikin karya Dolby Atmos. Gitu. Harus berani belajar audio di sini. Betul. He's the man. Kita punya Suhu juga di sini. Ada juga kemarin Pak David Klein. Banyak Boksu lah, raja terakhir. Ini lebih akhir lagi nih. Kalau ini bukan Boksu ini kalau ini dari tongkrongannya udah Boksu banget. Dah, bro. Tips and trick buat Gen Z, Gen A, Alpha gitu ya, ke bawah untuk di industri musik. Anak-anak sekarang, buset deh, lebih jago. Nyanyi lebih jago, musik lebih cepat, main lebih jago.
Apa sih saran dari seorang profesional yang sudah ada di Dolby Atmos duluan ini dengan digital platform yang sekarang makin menggila gitu, yang meyakinkan mereka bahwa industri musik ini masih industri yang menjanjikan menjadi sebuah pilihan profesi? Please. Gue cuma ada satu pesan sih. Yes. Satu pesan. Ini aja udah. Belajar audio di sini. Dan selalu belajar, karena gitu ya? Belajar itu nggak ada endingnya. Selalu, nggak ada yang namanya gue udah jago, gue nggak ada. Oke, ya ini dia semua tuh selalu berkembang gitu kan ya. Yes. Dan ya apapun yang ada sekarang ya memang jauh lebih convenient daripada yang kita punya dulu gitu kan ya. Tapi convenient itu bukan berarti express, bukan berarti asal jadi, ya kan ya, bukan kayak gampang lah bro, mixing mastering, tahu kan, gitu kan, pakai preset, template, nggak apa-apa, template tuh bisa dipakai, tapi itu as a basic, as a dasar ya, gitu loh. Tapi harus ngulik, gitu loh. Nah gimana cara ngulik ya? Ya udah berani belajar audio di sini. Secara spesifik aplikasi dalam hubungannya dengan digital platform ini, anak-anak di bawah kita mungkin banyak yang nanya, Om Sumantri, gue seneng musik nih, tapi gimana nih caranya supaya gue bisa masuk ke Spotify, bisa musik karya gue bisa ada di Apple Music gitu. Apa sih tips and triknya? Please. Ya sebenarnya sih itu nggak ada tips and tricks ya kalau untuk masuk ke platform ya. Sebebas itu sebenarnya sih. Untuk sekarang mereka berkarya, gimana supaya diterima pasar? Sebenarnya sih gini, diterima pasar apa enggak, ya kan ya. Sebenarnya sih kalau gue pribadi sih gue akan fokus ke gue nerima nggak nih, gitu loh. Udah nyampe ke level gue belum, gitu loh. Setelah itu, your surrounding, komunitas. Okay. Komunitas suka nggak sama materinya, gitu loh. Sebenarnya katanya gue nggak begitu suka kata suka ya, gitu loh. Lebih kayak, ya ini dia, ini kan kita berkarya itu bukan sesuatu yang dinilai dengan suka atau nggak suka sih. Lebih kayak, ya gimana cara lu bisa improve based on knowledge, gitu loh. Ya, kita masukin ke platform sih dengan gampang ya bisa, apapun, ya anytime, gitu loh. Itu cuman paperwork doang kok. Ya, cuman isi dokumentasi, nama judul lagu apa, ini tapi, diterima atau enggaknya, sebenarnya sih cuma kita yang tahu ya, karena apalagi di dunia audio profesional. Gue sampai hari ini kalau misalnya ada rilisan di Spotify atau Apple, gue akan dengerin mixingan gue dibanding sama orang lain punya. Cari kesalahan diri gue sendiri kadang. Evaluasi ya, analyze semua ya. Gitu kan. Menurut gue mungkin udah mixing bagus atau mastering bagus, tapi pasti ada yang lebih jago dari gue. Pasti, gitu loh. Ataupun enggak. Di atas langit ada langit. Tapi ya itu tetap sih, I guess ya mungkin ya keep learning aja sih Pak. Gitu. Keep learning, keep doing things, dan emang berani aja. Terus nggak boleh takut. Terus bikin apapun, ya kan, nggak usah mikirin diterima apa enggak, ya kan, orang. This is an art. Seni itu ya harus memang dijalanin gitu ya. Terkecuali kalau ada klien. Itu beda. Nah kalau klien, ya kan, ajarin juga tuh klien. Kita mesti mengakomodir. Atau ajarin kliennya, ya kan. Kalau kliennya nggak nyambung, ya sudah. Belum rezekinya. Nurut aja. Ya kan? Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita mau spill dulu nih barang-barangnya. Apa yang lu punya dan kenapa lu pakai itu? Gue lihat tadi API. Waduh. So API ini kita pakai buat lebih ke kompresor atau apa? Oh, kalau API ini kan ada perkumpulan beberapa 500 series ya. Di sini ada Mark EQ, ini Mark EQ basically untuk vokal lah. Untuk EQ ya, jadi EQ. Si ini juga si API yang Saul Walker. Ini terutama buat ya EQ juga, tapi ini mids-nya sih jagoan. Ini jagoan banget si mids-nya itu. API sih barang API. Aduh, ngiler ini. Analog banget gitu, masih tombol-tombolnya gitu ya. Ya ini rata-rata sih EQ ya. Kompresor ada 2 di sini. Kompresor, dan ini modular ya. Jadi betul-betul modular per slot ya. Mau tambah bisa gitu kan. Nah kalau ini si retro instrument double wide, ini buat apa itu? Tube limiter kompresor.
Jadi kalau misalnya kita lagi rekaman vokal apa gitu, kita bisa tone si dynamics-nya. Jadi API ini lebih banyak sentuhannya untuk ke vokal ya? Banyak ya, atau ya kadang bisa buat instrumen gitar juga, instrumen bisa. Ya kan, ya. Terus atasnya Great River, itu apa itu? Ini si Great River ini master EQ-nya gua. Jadi kalau mixing segala lewat ini semua. Berapa band? 4 band. 4 band ya, EQ. 4 band. 4 band EQ, paling atas. Paling atas adalah ini dan lupa Smart Research, Alan Smart C2. Itu kayak ini tuba kompresornya SSL. Wah. Ya, Alan Smart itu yang desain kompresor SSL. Ya, Alan Smart yang desain center channelnya SSL. Ya. Orangnya itu. Nah, ini kompresor utama. Oke. Lalu Manly. Nah, ini si Massive Passive ini nih sebenarnya Massive Passive sama si Great River ini kadang tergantung hari gue aja. Kalau mau tube sound pakai ini. Kalau mau pakai solid state pakai ini, ya kan, as a master EQ. Dan masih asli tube atau asli tube ya. Asli ini tube. Ya Manly ini EQ. Betul-betul kalau tube bener-bener nunggu anget gitu ya. Betul. Ya kan, dan emang bunyinya tuh lebih kalau ini lebih gesit, kalau ini lebih lebih rapi lah ya, lebih indah. Bener-bener tabung, nunggu begitu. Tabungnya anget bener semakin. Ya, betul. Distressor buat apa, bro? Distressor itu Swiss Army kompresor lah, ya kan. Kompresor juga. Kita mau hajar kencang bisa, kita mau pakai light bisa, ya kan. Dan ini udah di stereo link, jadi kita bisa mono stereo juga. Nah sekarang kita spill lagi nih bagian sini. Ini yang paling seru nih, karena ini urusannya sama Dolby Atmos. Nah, lu pakai Intonato, JBL punya nih. Betul. 24. Ini Intonato dia speaker management system, di mana kita kan di sini kan kebutuhan speakernya kan ada 12 ya. Jadi ini sebenarnya kayak kalau di live di LMS ya, Digital Live Management Speaker gitu ya. Betul. Ya, tapi unit ini pun kita kan bisa jadi ruangan ini tuh pas kita tuning sama Dolby, tuningnya dalam sana. Jadi waktu certified itu orang Dolby harus ke sini mengecek semuanya, mengukur. Sebelum itu ada ya teman-teman saya yang bantuin bikin ini nih, dia yang research untuk placementnya dulu. Oke. Placementnya jadi kayak distance speaker ke tempat kerjanya berapa, atas berapa gitu kan. Nggak boleh asal-asalan lah itu ya. Intinya ini semua itu harus perfect circle, perfect sphere gitu loh. Oke. Ya, apakah kita harus mensubmit itu ke Dolby untuk kita? Harus ikutin, ada ininya, ada hitungannya. Standarnya lah ya. Betul. Dia, ya. Nah, lantas orang Dolby-nya ke sini, kita buka EQ curve-nya si Dolby untuk ruangan home theater. Karena speknya emang spek home theater sebenarnya kan. Tapi dari Dolby. Ya sudah. Nah, di dalam sana tuh ada kita bisa tuning speaker. Ya kan? Ini kayak DLMS, Netisound ya, kalau tahu di speaker management namanya gitu ya. Nah, cuman begini, pas saya beli Neumann ini dulu, ya kan ya. Neumann kan bisa juga nih, DSP kan dia bisa tuning speaker juga kan. Yang pakai microphone measurement kan? Nah, pas zaman saya beli, itu masih cuma bisa sub sama 2. Sekarang udah bisa Atmos. Spill dulu. Tipenya Neumann KH80. KH80 5 inch ini ya. 5 inch dan dipasang sejumlah 11 ya. Ya. 11. Kenapa 11? Karena ya kebutuhannya 7.1.4. 7.1.4. Yang 2 ini kan front channel ya. Jadi left, center, right. LCR ya, LCR. Ini left surround, right surround. Nah, ini penjelasannya nih. Itu terus rear surround ada kiri. Rear, jadi di belakang ya. Ya, right surround kiri. Jadi pada dasarnya yang di sini ini semua 7-1. Plus 4 di atas. Nah, ini lihat nih atas nih. Ini atas ada lagi gitu. Ya, ini front left top. Ini front right top. Ini belakang, rear top yang sebelah kiri, sebelah kanan. Gitu. Itu yang menyebabkan waktu DJ Sumantri dia mixing di sini, misalnya itu nanti musik scoring dimasukin dalam film, kalian Netisound ada di bioskop, denger suaranya ada di atas, ada di belakang, ada di penempatannya itu di sini. Betul. Waktu kita mixing kan kita harus juga real kita. Bener nggak ya mixingan gue jatuhnya ke sono apa nggak ya? Itulah perlu speaker yang dipasang sesuai kebutuhan gitu. Lanjut dulu nih, lanjut. Ini di atasnya ada Furman itu power conditioner. Kalau di kita punya nih kayak gini nih. Surge Egg yang pernah kita jelasin. Surge Egg itu buat power conditioner. Ini Furman ini udah lama sekali soalnya gitu ya. Ini untuk masalah keamanan tegangan ini ini ngamanin. Lalu ini apa nih? Ya, ini 4081 Mic 3. Neve my friend. Ya. Ini Neve. Ini barang
Nihil. Ya, terus bawahnya Shadow Hills, Shadow Fort Hills. Golden. Ini juga Mike Pre juga. Mike Pre juga. Jadi masing-masing Mike Pre ini beda karakter ya. Oke, gitu. Mohawk juga Mike Pre juga ya? Bukan, Mohawk ini kompresor. Oh, Dia kompresor. kayak 1176. Ya, 1176 tapi yang butik stylenya lah. Oke, gitu. oke. Ya, lucu ya, knop-knopnya itu masih yang autentik bener-bener. Gitu. Lalu di bawah ini lebih banyak ke ya, kalau di bawah yaitu audio SPL. interface. SPL ini apa nih? SPL itu mix bus. Untuk mix bus. Analog summing. Oh, untuk summing ya? Summing. Ya, itu kebutuhan untuk summing. Mixer. Summing mixer. Ini tadi apa prosesor? Itu audio interface Galaxy dari Antelope. Galaxy 32. Dari Antelope ya. Ya, betul. Terus ada La Chapelle La audio. Chapelle itu Tube Mic Pre. Ya, bawahnya itu power supply-nya si Tube Shadow Mic Hills. Pre yang 3U itu ya. Ya. Atasnya ya udah pasti tahu lah Yamaha delay. Yamaha itu jagoan. Tapi ini legend ini, jagoan ya, SPX 2000. Iya. itu zaman dulu. Itu Riders itu harus ada itu. Itu delay-nya gawat, Pak. Ada satu lagi yang dulu sebelumnya SPX 990. Oh, belum pernah coba deh. Itu sama juga, keren tuh. Itu selalu harus ada itu dulu. Iya. SPX-nya mana? Zaman masih mixer analog dulu. Nah, itu. Iya. Nah, yang paling atas tuh Bricasti. Itu Bricasti reverb unit lah. Jadi dia ini versi barunya Lexicon. Tapi ini untuk surface control doang, remote doang gitu remote-nya ya. sih itu. Remote dari prosesor yang di bawahnya. Nah, tapi gitu sekarang ya. kalau misalnya kita punya plugin dari Liquid Sonic. Ya. Liquid Sonic plugin reverb tuh, dia kan ada yang M7 juga tuh. Oke. Ya kan, mirip ini nih. Ini bisa dikontrol bisa kontrol pluginnya juga. Oke. Iya, cuma harus tambah apa. Buat remote juga gitu ya. Iya, betul. Kan kalau naik turun ribet ya. Iya. Wow, thank you banget gitu. DJ Sumantri. Kita Sama-sama, sudah Pak. Review, ngobrol, bahkan juga podcast plus grebek living room studio. Dia sudah open banget untuk silahkan di review, kita bisa belajar, kita bisa lihat. So, buat netizen se-Indonesia Raya, sekali lagi seperti DJ Sumantri bilang tadi, jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Yes. Selalu diberani belajar audio di sini. Podcast nomor 1 di Indonesia. Yeay. Oke, masih bersama dengan saya Yosua Yan dan DJ Sumantri dari Living Room Studio. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, share, lalu komen di komen kita pertanyaan-pertanyaan karena ini teknologi yang baru. Sekali lagi nanti DJ Sumantri juga sudah janji mau spill juga jawaban-jawabannya, bantu-bantu kita supaya kita teredukasi sama-sama. Kita sedang menuju 100.000 subscriber, jadi terus support kita, kasih masukan supaya kita bisa meningkatkan kualitas edukasi kita, belajar bersama-sama, kita meningkatkan dan kita jaga. Siapa sih yang jaga industri kita kalau bukan kita-kita sendiri, para pelaku industri. Dari Pro Audio kita sudah bahas, dari Immersive dulu live kita sudah bahas, dan sekarang kita meningkat nih, diversify juga ke Dolby Atmos production-nya gitu. Besok kita juga akan terus ketemu dengan beberapa teman-teman, Pak Chandra Setiadi Chandrakom, nanti kita juga akan spill juga. Studionya juga keren banget, nanti kita akan bahas bersama Raja terakhir juga, Pak David Klein. Nanti kita ramaikan lagi. Oke. Terima kasih buat DJ Sumantri, juga buat para netizen se-Indonesia Raya. Terima kasih buat waktunya. Dan maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace! Pro Media, we serve you better.